Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kok oke? kelompok 14 dengan beranggotakan saya, Ozar Hikmatana Prasetyo, dan rekan-rekan saya. Saya Widana Andika Putra. Saya Sultan Widyasta Kurniawan. Nah, di sini kami akan melakukan diskusi dengan AI mengenai eh, keyword yang telah kami pilih. Nah, di sini kami sudah memilih 5 keyword yang akan kami diskusikan dengan AI. Di antaranya ada deskriptif analitik, diagnostik analitik, prediktif analitik, perspektif analitik, dan bisnis intelligence. Nah, di sini kami juga sudah eh, ngeprompt sesuai dengan yang ada pada materi. Bertindaklah sebagai seorang dosen mata kuliah sains data, lalu ajukan sebuah pertanyaan untuk menguji pemahaman saya tentang topik yang telah kami pilih. Yuk, boleh dimulai. Di sini AI langsung memberikan feedback berupa beberapa pertanyaan. Mungkin kita baca dari studi kasusnya terlebih dahulu, di mana sebuah perusahaan e-commerce besar menyadari bahwa tingkat pembatalan pesan atau order cancellation meningkat sebesar 15% pada bulan lalu dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, di sini juga disediakan beberapa pertanyaan, 5 pertanyaan, di mana untuk pertanyaan pertama, jika Anda menggunakan deskriptif analitik, informasi apa yang akan Anda sajikan kepada manajemen terkait masalah ini? Kemudian yang kedua, bagaimana peran diagnostik analitik dalam membantu perusahaan memahami mengapa pembatalan tersebut terjadi? Kemudian yang ketiga, sebutkan satu contoh penerapan prediktif analitik yang dapat membantu perusahaan mengantisipasi pembatalan di masa depan. Kemudian yang keempat, berikan satu contoh tindakan dari perspektif analitik untuk menurunkan tingkat pembatalan tersebut secara otomatis. Dan yang terakhir, bagaimana bisnis intelligence me- mengintegrasikan keempat jenis analisis di atas agar dapat digunakan oleh pengambil keputusan setiap harinya. Silahkan jelaskan jawaban Anda, dan kita akan diskusikan apakah pemahaman Anda sudah tepat atau perlu dipertajam. Mungkin teman-teman ada yang eh, sudah mempunyai jawaban dari 5 pertanyaan ini, guys, atau belum? Mungkin dari nomor satu, satu dulu kali ya, Will. Sepertinya aku ingin coba Ya, menjawab. akan dijawab. Kan pertanyaannya, jika Anda menggunakan deskriptif analitik, informasi apa yang akan Anda sajikan kepada manajemen terkait masalah ini? Hmm, kan dalam tahap ini itu kan kita pasti harus menyajikan fakta dan data ya untuk memberikan gambaran yang jelas. Nah, eh mungkin informasi yang bisa kita sajikan, jumlah total pembatalan mungkin. Coba ketik Will. Apa? Jumlah total pembatalan. Kan itu kan pertanyaan kan, eh, informasi apa yang akan disajikan kepada manajemen terkait masalah ini kan. Ya, Nah, coba mungkin menurutku informasi yang bisa kita sajikan ya jumlah total pembatalan. Ketik dulu nomor bisa. satu nggak sih, Will? Satu, menurut saya. Oh, Nah, satu. Menurut oke. saya, informasi Informasi yang yang bisa bisa saya tampilkan disampaikan.
Oke, boleh. Jumlah total pembatalan. kepada yang respon Mhm. yaitu apa? Jumlah total pembatalan. Jumlah total pembatalan Terus mungkin ini ya, waktu pembatalan waktu pembatalan sama mungkin kan itu kan meningkat sebesar 15%. Ini enggak sih grafik grafik atau line chart kayak iya gitu. Paham nggak maksudku? Grafik grafik lonjakan ininya. grafik habis sudah. Udah mungkin itu. Kalian nomor 2 3 4 5 ada kepikiran nggak? Ayo sekarang nomor dua. Hmm, nomor 3 Will? Nomor tiga, Iya, dua dulu lah. ada dulu. Apa dua? Kamu ada jawaban nggak? Diagnosis. Coba baca pertanyaannya. Bagaimana peran diagnostik analitik dalam membantu perusahaan memahami mengapa kebakaran tersebut terjadi? Bagaimana peran diagnostik analitik dalam membantu perusahaan memahami mengapa pembatalan tersebut terjadi? Mhm. Mungkin analisis ini ditujukan untuk mencari akar penyebab dari lonjakan yang kamu jawab tadi ya. Mhm. Nah, untuk itu yang pertama ada apa ya? Korelasi data dengan Ketik. mencari hubungan antara pembatalan dengan variabel lain. Mhm. Contohnya mungkin apakah pembatalan meningkat karena estimasi waktu pengiriman yang tiba-tiba menjadi lama, seperti Oh, itu. boleh, boleh. Coba ketik, Will. Aduh, aku ngomong apa tadi? Apa ya? Kan itu kan diminta eh meng- Diagnostik ya mengapa pembalan tersebut terjadi kan? analisis di sini berperan untuk apa tadi? Coba lo Untuk un- mencari mencari hubungan. mencari akar Boleh, boleh. permasalahan Mhm. Mhm. dari Dari pembatalan pembatalan. mhm. Nah, terus Hmm, masih ada lanjutannya mencari, mencari hubungan antara mencari hubungan antara pembatalan antar pembatalan dengan dengan iya dengan ya
variabel dengan lain. variabel lain. Yes. Contohnya, Contohnya, kamu tadi kasih contoh ini hmm, pengiriman yang terlalu lama. contohnya hubungan antara lonjakan pembakaran dengan pengiriman yang terlalu lama. Oke, udah. Lanjut kah? Nomor tiga. Ayo, nomor 3. Nomor tiga, ntar baca ulang. Sebutkan satu contoh penerapan prediktif analitik yang membantu perusahaan mengantisipasi pembatalan di masa depan. Hmm, di sini mungkin menggunakan data masa lalu ya buat prediksi perilaku di masa depan. eh Kan diminta kasih satu contoh penerapan. Mungkin membangun model apa ya bilangnya? Machine learning untuk memberikan cancellation probability score Untuk untuk apa? untuk bentar, merangkai kata-kata. Untuk memberikan cancellation probability score Hmm, cancel, relation probability probability score for pada setiap pesanan yang masuk gitu. Mungkin ya dari aku gimana menurut kalian? baik, kita lanjutkan dulu ke yang nomor 4. Berikan satu contoh tindakan dari preskriptif analitik untuk menurunkan tingkat pembatalan tersebut secara otomatis. Hmm, apa? Contoh tindakan. Aduh, Kayak misal ya Will, hmm, ya aku bingung ngomongnya. Perspektif analitik. ayo. Gimana? Tindakannya ya ini nggak sih? Apa ya? Kan di sini tuh eh berarti kan kayak ngasih rekomendasi tindakan gitu kan, mengeksekusi solusi Ya, secara otomatis. Hmm. Kayak ini Will, kita kita ambil contoh dari yang udah ku jawab di nomor tiga nggak sih? Kan itu kan machine learning untuk memberikan cancellation probability. Nah, eh kalau misalkan sistem prediksi eh atau mendeteksi ya resiko itu pembatalan tinggi. Nah, sistemnya itu ngirim voucher 5% gitu atau mungkin
promo gratis ongkir ke penggunanya dalam waktu 10 menit. Biar, Supaya tidak dibatalkan gitu iya, ya. biar niat beli mereka itu Menarik. tetap tetap ada gitu loh. Jadi mereka nggak jadi batalin gitu. Oke, keren. Coba Awas aku jika jika perusahaan eh, sistem pada nomor 3, gitu nggak sih? Pada nomor ya tiga udahlah gitu mendeteksi mendeteksi adanya resiko pembatalan tinggi, koma, maka sistem akan secara otomatis mengirimkan voucher diskon atau promo diskon atau promo kepada pengguna pada pengguna dalam waktu berapa? 5 apa 10 enaknya? 10 menit deh. 10 menit. eh secara otomatis mengirimkan voucher diskon atau promo kepada pengguna dalam waktu 10 menit untuk mengunci niat beli pengguna. nah lanjut Nah, yang nomor. terakhir. Oke, Sultan mau jawab Sultan terakhir. yang terakhir. Bagaimana bisnis intelligence mengintegrasikan keempat jenis analisis di atas agar dapat digunakan oleh pengambil keputusan setiap harinya? Adakah punya kepikiran, Sultan? Mungkin dibuat laporan dari keempat sis dari keempat pertanyaan sebelumnya. Gimana, adakah? Gimana jawabannya? Coba lihat lagi pertanyaan yang atas banget. Studi kasus mungkin, Will. Ya, studi kasus. Jadi jadi mungkin em, dibuat lab. Jadi tadi pertanyaannya apa tadi nomor 5? Bagaimana bisnis intelligence mengintegrasikan keempat jenis analisis di atas agar dapat digunakan oleh pengambil keputusan setiap harinya? Ini mungkin Hmm, maksudnya Sultan laporan itu kayak dashboard real time gitu loh, Will. laporan pemasukan. Iya, kayak dibikin dashboard gitu. Iya nggak? Begitu nggak, Sultan maksudnya? Iya. Iya kan? Iya. Aha. Jadi kayak di mana dashboard ini nanti itu mungkin bakalan nampilin eh, kayak apa yang terjadi saat ini gitu. Namanya real time ya. Coba ketik deh, Will. Gimana ngetiknya? Ayo, gimana aku jawabnya? Hmm, bisnis intelijen. Coba. Coba nanti kalau misalkan aku salah, BI, koreksi ya, Sultan. Iya. eh ber berperan sebagai berperan sebagai wadah yang menyatukan keempat analisis
dalam eh, dalam dalam satu apa ya? Dalam satu tempat mungkin ya. Bukan. Dashboard apa dong bilangnya? Yang satu laporan, tabel laporan mungkin. Boleh. Gini aja, Will. Dalam satu eh, laporan atau dashboard real time gitu. Udah. Nah, terus bawahnya, ini kan udah kejawab semua. Apakah Sultan setuju? Gini maksudnya tadi. Iya, kayak Oke, Gimana? seperti itu. Sultan apa tambahan? aman ya? Iya, Coba di bawahnya kasih gini, Will. Gimana? Eh, koreksi apabila jawaban kami terdapat kekeliruan. Biar kita tahu kalau misal kita salah. Sudah? Udah sih dari aku itu mungkin. Oke, kita coba dulu. Apakah jawaban kami benar? Jawaban Anda sangat solid. Begitu saya Sebagai nanya, saya dosen, memberikan nilai A. wow. Nih, kita baca catatan dulu kali ya, biar Kita tahu. bahas persoalan tadi. Coba-coba nomor satu dulu, Will. Kita bahas dari atas dulu. Deskriptif analitik ya. Di Ya, sini tuh ada catatan guys buat kita. Tambahkan metrik kategorisasi, misalnya beberapa persen pembatalan dari kategori produk elektronik versus fashion. Ini memberikan konteks lebih kaya daripada sekedar. Oke. Mhm. Biar ada bedanya gitu antara setiap produk mungkin maksudnya. Terus ada diagnostik. Anda sudah benar menyebutkan korelasi, misal keterlambatan pengiriman di tahap ini, kita juga melakukan drill down analisis atau data mining untuk benar berarti ya. Bisa dibilang betul lah. Anggap aja betul. lalu yang prediktif, ini Diagnostik dulu, catatannya. Will. Eh, oh Mana? iya, prediktif, prediktif. Nah, prediktif. Nah, catatan untuk yang prediktif itu model probability probability score-nya standar industri. Anda bisa menambahkan bahwa model ini biasanya menggunakan algoritma klasifikasi seperti logistic regression atau random forest. Mhm. Sangat tepat, Betul. Will. Nomor tiga, Will. Untuk yang keempat, preskriptif cerdas. Ini adalah inti dari analitik preskriptif, yaitu automate action. Mhm. Selain voucher, contoh lain adalah memberi rekomendasi rute pengiriman tercepat secara otomatis kepada kurir untuk mencegah pembatalan akibat durasi kirim. Ya, benar. Oke, cerdas. Yang terakhir, untuk business intelligence juga tepat, BI berfungsi sebagai jembatan. Oh iya, jembatan ya BI harusnya ya. tidak hanya Yang soal ada. dashboard, tetapi tentang data governance. Itu Oke. memastikan data yang dilihat manajer pemasaran sama dengan data yang dilihat manajer logistik. Mhm. Oke. Mungkin itu ya, guys. Tuh, ada satu lagi tuh. Ada satu hal penting. Bisnis intelijen atau BI secara tradisional lebih berat pada sisi high, hindsight atau deskriptif dan diagnostik. Sementara itu, integrasi prediktif dan dan perspektif ke dalam BI sering disebut dengan istilah advanced analytic. Jadi, BI modern bukan sekedar wadah laporan. Tuh, bukan sekedar wadah laporan ternyata, guys, melainkan ekosistem Hmm. pengambilan keputusan yang mengubah data mentah menjadi strategi nyata. Oke, ini dari teman-teman ada tambahan kah? Will, Sultan, ada tambahan kah? Saya sih sudah.
Mungkin Oke, Sultan ada yang mau ditambahkan dari diskusi kita hari ini? mungkin tidak ada. Oke, mungkin sudah sampai di sini ya guys. Jadi terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok 14. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.